Shalom sahabat Apitra Ministry, berjumpa kembali di channel kita tentunya yang senantiasa memberikan wawasan dalam Kristenan, sehingga dengan bertambahnya wawasan diharapkan iman Kristen kita pun menjadi tambah kuat. Juga tentunya semakin cinta Tuhan, cinta keluarga, dan jaga kesehatan. Baik Sobat Apitra, di kesempatan kali ini kita nggak usah berlama-lama ya, karena di layar Anda pastinya sudah terlihat ada Bang Heri di sana. Jadi kita sapa Bang Heri terlebih dahulu. Shalom Bang. Bentar, by the way, sudah direkam kan? Udah. Salam sahabat Petra, jumpa lagi bersama dengan saya dan juga Kang Alfa. Ya. Dan tempo lalu kita bersama-sama dengan Pendeta Yan Antoni. Dan hari ini kita kembali podcast dan kita bersyukur sehat dan kuat selalu dalam Kristus. Shalom sahabat Petra. Iya, wah semoga semuanya sehat-sehat ya Bang ya, sahabat Petra juga ya. Dan amin. Iya. Kita mau lanjutin lagi nih, kita mau bicara tentang sejarah gereja ya. Kenapa kita membahas ini? Ya karena memang ternyata ini diperlukan bagi kita semua ya, baik bagi para sahabat Petra juga buat kami sendiri ini perlu untuk disampaikan karena era ini gereja tergoncangkan katanya. Jadi ya kita belajarlah sedikit tentang gereja. Dan saat ini kita udah nyampe ke Asia ya Bang ya. Kita mau belajar sejarah gereja Asia ya. Kalau bicara tentang sejarah gereja Asia nih sahabat Petra, di Asia ini banyak ya misionaris yang datang. Di antaranya OMF atau sebelumnya itu China Inland Mission kalau nggak salah ya. Terus juga ada CMA Christian Missionary. Apa ya? Wah, ini kita tanya sama Bang Hid aja ya. Oke Bang, sebelum masuk ke situ nih Bang, tentunya kita akan berdasar dari Alkitab dulu Bang. Kalau dari Kisah Para Rasul 16 ya, sampai seterusnya itu kan baru ada muncul tulisan tuh, Paulus pergi ke Asia kata. Ini Asia yang mana Bang? Ya, baik sahabat Alpetra, sejarah gereja Asia bagian dari yang dimana pemberitaan Injil setelah Roh Kudus diberikan, dicurahkan ya, dan di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9 di sana ada beberapa tempat yang terkait dengan Asia ya, orang Asia seperti Partia ya atau Parsia, Media, Elam ya. Bahkan juga ada disebut kata Asia di ayat 9 datang, lalu mereka bersenolalia ya, yang mungkin orang Elam berbahasa Partia, Parsia ya, orang Partia berbahasa Pontus ya, dan juga Yudea dan lain sebagainya. Lalu dalam perkembangannya juga setelah Roh Kudus dicurahkan, lalu gereja berdiri secara institusi dan juga secara manajemen ada terorganisir ya, pemimpinnya yaitu Soko Guru, Rasul Petrus, Yohanes, Yakobus dan para diakennya. Lalu berkembang tidak hanya sampai ke situ tapi ke Yudea berdasarkan amanat agung Tuhan Yesus ya. Yudea, Samaria, apalagi kenapa ujung bumi, gitu kan. Seperti itu. Kalau di pasal 8 Kisah Para Rasul tempat atau area di Yudea ya, seperti itu. Orang Sida didatangi oleh Filipus ya. Filipus salah satu diaken yang diteguhkan, ditabiskan pelayanan keluar oleh para rasul. Jadi diteruskan. Lalu berkembang ke Samaria di pasal 10. Pasal 11 di Antioquia ya. Kemarin kita sudah mendengarkan serial yang pertama tentang sejarah gereja Asia, dan Paulus membawa
Injil sampai ke Roma ya, sekalipun benih Injil sudah dibangun oleh pendahulunya, didirikan, lalu Paulus merasa perlu menulis surat meyakinkan tentang doktrin yang benar ya, tentang dosa, tentang kristologi. Seperti itu kalau kita baca 16 pasal surat Roma, betapa pentingnya mereka gereja itu menerima pengajaran dari Paulus. Nah, lalu kita lihat di pasal 16 ayat 6 tadi yang tadi Kang Alfa sebut, di sana dikatakan Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia, ya. Iya, itu. Mencegah mereka, yaitu Paulus dan rekannya, ya. Kenapa? Karena belum tiba, belum waktunya, atau memang sudah ada di era Rasul yang ke sana, ya. Menurut sejarah atau bukti-bukti yang kuat, Rasul Thomas sudah ke Asia, ya, yaitu India tepatnya. Di abad setelahnya ditemukan ada gereja Martoma, gereja Thomas yang pernah membangun di sana, ya, di India. Lalu juga Suriah, ya, ada yang menyebut Rasul Yesus juga ke sana, ya. Syria. Bahkan seperti yang kita lihat orang-orang Elam, orang-orang Parsia, orang-orang Media setelah menerima Roh Kudus, mereka kembali ke tempatnya, mendirikan gereja, membangun gereja, ya, dan berkembang menurut perkembangannya. Khususnya mereka yang sudah menerima Roh Kudus kembali ke tempatnya masing-masing. Kalau daerah Parsia atau Media itu, atau Mesopotamia tadi yang saya sebut di Kisah Rasul pasal 2 ayat 9, antara Irak dan Iran. Nah, Irak dan Iran kan Asia, ya, perbatasan, bukan negara Eropa, bukan negara Eropa Timur, Barat, Utara, tapi Asia. Itulah bukti gereja Asia, Kang Alfa. Iya. Nah, iya Bang, ini kalau dibaca memang di ayat yang ke ini nanti kita mungkin bisa bahas dalam segmen yang berbeda ya Bang ya. Hanya sekilas aja mungkin karena tadi Abang juga udah singgung. Ini kan ada di ayat ke-6 itu Roh Kudus itu mencegah mereka memberitakan Injil ke Asia, ya. Tapi tadi Abang udah jelaskan karena ditafsirkan bahwa Roh Kudus memberitahu Paulus, di sana udah ada Thomas, gitu ya Bang. Iya. Tadi udah Abang jelaskan seperti itu. Baik, nanti ini kita kayaknya perlu satu segmen khusus nih tentang hal ini, ya. Tentang Roh Kudus mencegah Paulus, lalu Tuhan Yesus katanya, ya, ada tulisannya di ayat 9 tuh, Roh Tuhan Yesus ada penglihatan di ayat 9-nya, terus di ayat 7-nya Roh Tuhan Yesus tidak mengizinkan mereka. Nah, nanti itu mungkin segmen yang berbeda lah. Kita kembali dulu ke sejarah gereja Asia dulu nih. Nah, Bang. Selanjutnya, Bang, kalau kita lihat juga di Kisah Para Rasul ini di pasal 19 ayat 10 dicatatkan bahwa Paulus itu di Asia selama 2 tahun, ya Bang, pelayanannya. Nah, ini wilayah Asia waktu itu tuh apakah yang dimaksud itu 7 kota itu, Bang? Yang disebut surat. Kalau di dalam kitab Wahyu atau tulisan Yohanes yang termasuk 7 kota itu, ya, Efesus dan juga Philadelphia, Smyrna, Filipi, gitu, Laodikia, dan seperti itu. Asia kecil yang ada di dalam kitab Wahyu pasal 1. Asia kecil, ya Bang, ya. Asia kecil. Memang isi dari kitab Apokaliptik yang mengemukakan keadaan jemaat di Asia kecil itu, ya, ke-7 jemaat di Asia kecil. Ini mungkin sebelum lanjut, sahabat Alpetra bisa lihat, ya, di belakang bagian Alkitab biasanya ada peta itu. Nah, di situ ada peta tuh, peta Asia. Ya, untuk menolong, ya. Ya, untuk menolong dan itu. membantu
Iya, soalnya kalau Alkitab saya belakangnya nggak ada petanya nih. Udah kamus Ya Alkitab sudah udah hilang ya. habis. Ini soalnya cetakan lama ya. Jadi nggak ada ya, tapi Sobat Alpetra ada ya di bagian belakang. Jadi mungkin sambil nonton, apa sih maksudnya Asia itu apa sih gitu. Nah, bisa dilihat ya di bagian Alkitab, di bagian belakang biasanya ada ya Bang ya. Peta Alkitab Ya, peta Asia. Alkitab. Iya, perjalanan apa pekabaran Injil di Asia yang dilakukan oleh Paulus ya. Mungkin bisa sampai lihat. Oke Bang, kita lanjut lagi. Gimana Bang? Ini tadi yang kisah para rasul 19 ayat 10 itu gimana Bang jadinya Bang? Ya, kita baca ya, Ya. pasal 19 ayat 10. Hal ini dilakukan 2 tahun lamanya, di mana di Efesus, ya, sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Sebenarnya waktu dia bertobat, dia juga pernah ke Arab ya, kalau dalam Galatia pasal yang pertama, ya, ada di sana disebutkan bahwa Paulus setelah bertobat pernah tiba di sana ya. Ngapain? Di sana dia bertemu dengan Kepas atau Petrus ya. Ayatnya yang ke-17. Aku tidak pergi ke Yerusalem, Galatia 1 ayat 17. Aku tidak pergi ke Yerusalem mendapatkan mereka yang telah menjadi rasul sebelum aku. Petrus CS lah ya, Petrus, Yakobus, Yohanes. Karena mereka kan di sana. Tapi aku berangkat ke tanah Arab dan dari situ kembali ke Damsik. Setelah 3 tahun kemudian baru ke Yerusalem. Ya, sepertinya ada rasul lain di Arab ya, di mana dia juga mungkin belajar ya tentang Yesus ya, belajar tentang pemahaman barunya tentang itu. Nah, lalu setelah dia diberikan hak rasul, maksudnya diberikan kerasulannya oleh Yesus dalam 2 Korintus 12 ayat 12, aku adalah rasul ya yang diberikan, dipilih oleh Tuhan Yesus saat dia ke Damsik, lalu dia mendapatkan pengalaman bersama Tuhan Yesus sehingga dia bertobat ya. Nah, perjalanan penginjilan yang kedua, dia bertemu pada orang-orang di Efesus. Nah, itulah konteks di pasal 19. Selama 2 tahun lamanya tinggal. Apa yang dia lakukan di sana ya? Dia mendirikan gereja atau banyak orang percaya kepada dia, khususnya penyembah-penyembah dewa-dewi Yunani ya, termasuk dewinya Artemis ya. Dan juga di sana dia berhadapan dengan para jampi-jampi ya. Tukang jampi Sekewa itu ya. 13 anak Sekewa, dan dia membuktikan ya bahwa apa yang selama ini dialami orang-orang Efesus adalah sihir ya, adalah kuasa kegelapan gitu, roh jahat ya, dan black magic, magis. Lalu di sana Paulus mendemonstrasikan kuasa Yesus, menelanjangi atau menguliti ya, melucuti kebodohan orang yang menyembah dewa Baal ya, yang tidak bersuara, yang kayak patung, bahkan mengatakan itu tidak kamu kenal, aku mengenalkan yang aku kenal, yaitu Yesus yang berkuasa dan lain sebagainya. Sehingga Efesus menjadi banyak yang percaya lewat kuasa demonstrasi. Itu bagian dari penginjilan. Selain dia bicara Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di sana. Dan akhirnya kalau kita baca selanjutnya terjadi huru hara di ayat 21 dan seterusnya di Efesus ya. Tapi dia dengan santai, kan itu bagian resiko dalam penginjilan ya, di era Paulus dalam safari penginjilan kedua. Itu dari dulu ya. Dan yang terakhir itu di Eropa ya, yaitu Roma.
seperti itu. Hmm. Nah, tadi yang Kang Alpa maksudkan dia tinggal di sana, ya, selama 2 tahun lamanya. Lalu dia menyuruh, ya, Timotius untuk menggembalakan. Kalau kita membaca kitab atau surat penggembalaan 1-2 Timotius, itu Timotius menggembalakan disuruh Paulus di kota Efesus, tempat di mana Paulus berhadapan dengan orang-orang yang penuh dengan kuasa kegelapan. Makanya di Efesus pasal yang ke-6 ya, kenakanlah baju jirah. Oh iya, betul. Kebenaran, lawanlah iblis. Karena pengalaman Paulus, kalau kita lihat di pasal 19 tadi di Efesus ya, Paulus Efesus berhadapan dengan orang-orang anak skewa ya, dan lain sebagainya. Dan ancaman itu menjadi bagian dalam penginjilan tadi. Begitu, sahabat Alpetra ya. Dan kalau kita hubungkan dengan zaman sekarang, gereja-gereja akibat dari pekerjaan Roh Kudus yang dimana rasul-rasul melakukan penginjilan, dan kita buahnya ini ya di abad sekarang. Di Indonesia pertama itu masuk di Kota Barus ya. Nanti kita masuk ke sejarah gereja Indonesia ya. Kota Barus itu dekat Padang ya, Sumatera Utara ya. Di Kota Barus, Sumatera Utara, tapi bukan Sumatera Baratnya ya. Dan abad ke-7 dan abad ke-12 ditemukan buktinya bahwa gereja pertama kali di Indonesia lewat penginjilan gereja Nestorian ya. Nestorius dulu di abad ke-3 ada yang bernama Nestorius ya, seorang bapak gereja. Lalu para pengikutnya disebut Nestorian. Nestorian banyak bukti-bukti yang menunjukkan dia pergi ke Asia Barat, Asia Utara ya, Asia Timur ya, dan itu ditulis oleh jurnal-jurnal ilmiah ya. Contohnya misionaris dari Katolik yang berordo Serikat Jesuit yang bernama Becker ya. Kalau bahasa Indonesianya dia memakai nama Romo ya, Romo ya, sebutan paten ya. Dan dia menyebutkan, pernah menulis tentang gereja tertua di Indonesia di abad 7, di abad 12 disebut di Kota Barus. Tapi itu nanti kita masuk ke sejarah Indonesia gerejanya ya. Ini kan Asia, kemana-mana saja dulu tempat-tempat. Itu sahabat Alpetra. Kita jalan-jalan di Asia dulu deh. Yuk kita ajakin lagi sahabat Alpetra jalan-jalan di Asia. Nah, Bang, waktu pertama itu ya di Asia itu, terutama penyebaran kekristenan di Asia itu, yang paling menonjol itu yang dari Taylor itu ya, Bang, kayak Christian Missionary Alliance ya, atau CMA yang kita tahu ya. Terus juga ada OMF ya di Indonesia itu yang ini. Oh iya, lembaga-lembaga atau para misionaris dari mana gitu ya. Iya, dan juga waktu Belanda masuk itu juga termasuk ya, Bang. Jending ya. Kan utusan ya, utusan misi. Nah, iya. Belanda, Jerman. Iya. Memang nanti kita memang nggak masuk ke Asia. Tadi kata Abang kita nggak ke Indonesia dulu, tapi ini di Asia ya, Bang. Itu mereka berperan itu juga di Asia itu, tetapi yang banyak menerima sepertinya daerah Filipina gitu ya, Bang ya, atau daerah lain. Dilihat sekarang ya dari segi mayoritas ya. Iya, mayoritasnya gitu. Itu, Bang, apakah karena ya balik lagi yang seperti pernah disinggung di episode sebelumnya, ini karena ada stigma penjajahan itu yang kata Abang. Tapi Abang kan jelasin ini kan sebetulnya murni perdagangan seharusnya ya, Bang ya. Nah, tapi kok kenapa di daerah Asia bagian utara gitu kok lebih ini ya, Bang? Lebih banyak ya, lebih mayoritas gitu. Ya, saya menduga setelah dari
Katolik mengutus misionarisnya, ya. Misalkan Matteo Ricci sekitar abad 7 atau abad ke-6 diutus ke Tiongkok, ya. Lalu beberapa ratus tahun kemudian Hudson Taylor juga ke Tiongkok. Tiongkok kan Asia, ya. Tapi sampai sekarang justru yang lebih berkembang komunis, kan begitu ya? Kenapa ya itu? Ya, saya kira perkembangan zamannya, ya, karena penguasa secara politik, ya, tidak merasa perlu, ya, tentang misionaris atau keagamaan. Tapi kalau kita lihat di Vietnam juga, yang negara-negara komunis tetap gereja ada, tapi diawasi oleh pemerintah atau penguasa, ya. Di Cina juga gereja ada, ya, di Tiongkok, tapi diawasi oleh penguasa, sekalipun komunis, ya. Nah, saya kemarin lihat di medsos di Korea Utara, kemungkinan nanti akan ada gereja, ya. Pasti ketat diawasi. Ya, akan ada gereja, ya. Artinya mulai berkembang lah dan terbuka. Negara yang sangat otoriter dan tertutup banget, ya, isolasinya betul-betul, ya. Mungkin seperti China dulu, ya, atau Tiongkok, ya, sangat tertutup, tapi gereja sudah mulai ada sekalipun dalam pengawasan, kan begitu, ya. Khotbahnya diperhatikan baik oleh militer atau tentara yang menjaga dan mengawasi, katanya begitu, ya. Atau sebelum berkhotbah minta outline-nya atau rekamannya atau apapun, ya, yang terkait dengan isi harus dilaporkan apakah ini menyinggung tentang pemerintahan komunisnya atau lain sebagainya, ya. Begitu juga di tempat-tempat tadi yang saya sebut, apalagi nanti Korea Utara, ya. Wah, ini benar-benar luar biasa nih, Bang. Iya, di Indonesia kenapa dominan Muslim, ya, sampai sekarang, ya, karena setelah Roma Katolik di abad ke-5 tadi yang saya sebutkan, mulai dari gereja Nestorian, ya, lalu di abad 7, ya, di Barus, tapi pedagang-pedagang dari Arab seperti pedagang Gujarat sudah mulai mensiarkan di abad 11, ya, mensiarkan. Seperti itu. Padahal dulu kan ke Kristen, Katolik, Buddha, Hindu mendominasi, ya. Kerajaan Majapahit, Kerajaan Sriwijaya, ya, seperti itu. Tapi setelah itu pedagang-pedagang dari Arab atau Timur Tengah, ya, di abad 11, abad 12, ya. Tambah lagi cerita tentang Wali Songo, ya, yang sangat kuat dalam menyebarkan agama Islam, ya, sehingga semua terminimalis, ya, mulai dari Katolik, ya, dengan jendingnya, penyebarannya mulai dari abad 7 di Indonesia, ya. Nah, itu nanti di sejarah gereja Indonesia kita lebih fokus lagi dalam segmennya, ya. Wah, ini biar penasaran nih, wah, sahabat Alpetra pasti penasaran, ya kan. Nah, Bang, juga yang menarik, ya, Bang, di Asia ini adanya Kristen Ortodoks Rusia dan Kristen Ortodoks Syria. Itu kan di lingkup Asia, ya, Bang, ya. Tapi kok kenapa, ya, juga ini harusnya kan kalau di Asia mungkin lebih berkembang gitu. Adanya Kristen Ortodoks Rusia atau Kristen Ortodoks Syria ini yang jelas-jelas mencirikan Asia banget gitu, Bang, ya. Sebenarnya di abad ketiga, ya, sampai abad ke-5 itu berdasarkan pengembangannya cukup pesat, ya, karena mulai dari Mesir, Koptik, ya, seperti itu. Tapi kalau sekarang kan Mesir udah jadi Afrika, ya, seperti itu. Atau Armenia, ya, dan juga Rusia, ya, Rusia seperti itu. Nah, tapi kalau kita lihatnya di zaman itu memang seharusnya lebih luas, lebih
besar jangkauannya. Tapi kesininya ya untuk Asia tidak seperti yang tadi saya sebut, negara Rusia ya, Eropa Timur ya, sangat kuat ortodoknya ya, lalu Syria yang ada di Timur Tengah sekarang, Timur Tengah ya, Syria yang ada di Armenia juga Eropa Timur ya. Perkembangannya hingga sampai sekarang khususnya di Indonesia minim sekali ya. Oh iya. Gereja-gereja Syria ya. Gereja Ortodok Indonesia aja baru saja didirikan atau memiliki sinodenya ya. Dulu-dulu kan belum ada ya. Iya. Seperti itu dalam perkembangannya. Iya. Tapi memang di Asia lebih cenderung Katolik ya Bang ya. Katolik ya, saya kira begitu ya, Katolik ya. Karena mungkin tadi Abang bilang adanya ordo, misalnya Serikat Yesus atau ordo Jesuit dari para utusan Vatikan ya, dari Gereja Katolik Roma gitu, sehingga berpengaruh besar di Asia gitu. Nah, Bang, kalau misalnya di Asia ya Bang ya, gereja pertama itu berarti di mana tuh Bang? Katanya di Timur Tengah malah, di bagian tengah Asia atau di mana gitu? Karena tadi saya bilang ada Kristen Ortodok Syria, ada Kristen Ortodok. Di Timur Tengah seringkali gereja perdana para sejarawan sepakat di Irak, Edesa ya, namanya Edesa ya. Oh. Siapa yang membawa? Tentu Rasul pernah ke sana ya. Ada yang menyebut Bartolomeus ya, Rasul Yesus yang ke sana ya. Ada yang menyebut Tadeus ya, yang pernah ke sana ya. Tadeus, Rasul Yesus yang lain setelah mereka mendapatkan amanat mulia ya, yaitu amanat agung memberitakan Injil ya. Kalau Alkitab mencatat Paulus ke Roma terakhir, dipancung terakhir di sana ya. Lalu murid Yesus yang lainnya di Yerusalem ya, ada juga yang di Roma ya, seperti Petrus ya. Lalu Thomas di India ya. Jadi berdasarkan catatan-catatan sejarah, bukti-bukti penelitian yang ramai diberitakan di literatur ya, referensi ya, Edesa merupakan kekristenan awal ya di Edesa itu, di daerah itu ya, Iran. Karena setelah Roh Kudus diterima itu ya, setelah Roh Kudus diterima, setelah dicurahkan itu ya, mereka kembali lagi ke Mesopotamia di ayat 9 ya, atau Parsia, orang Media ya, seperti itu. Jadi itu bukti bahwa kekristenan merambat, meluas ya, mulai dari Yerusalem, Judea, Samaria sampai ke ujung bumi, Antioquia ya, lalu ke Roma ya, lalu pecah, Konstantin mendirikan Bizantium atau Konstantinopel ya. Nah itu sampai ke sininya ya, di Asia ya, dan tidak hanya Asia, Eropa ya, dan terbukti di Alkitab juga menyinggung Eropa ya, Italia ya, atau Roma, ada juga Spanyol, bahkan Afrika ya, sida-sida itu dari Afrika ya, Tunisia seperti itu. Nah itu perkembangannya paham saya yang saya terima selama ini, Saudara Alfa. Iya Bang. Nah jadi memang itu nanti pengaruhnya yang seperti tadi Abang, kelanjutannya nanti dari situ barulah mereka sampai ke Kota Baru situ ya Bang ya, di tahun 645-an ya, tahun 600-an ya berarti itu. Iya. Nah Bang, kalau misalnya melihat dari sejarah gereja Asia ya Bang, baik dari bukunya Pak John Culver atau dari bukunya yang lain gitu, malah sekarang ada buku ringkasan sejarah gereja Asia itu yang siapa tuh, Crowell ya, siapa saya lupa sih. Lupa lah itu, terlalu banyak baca buku sih jadi banyak lupa. Banyak baca banyak lupa. Ya. Nah rupanya di Asia juga Bang, penyebarannya tidak terlepas
dari unsur politik ya Bang ya? Oh iya, betul. Sangat kuat. Yang waktu itu dipegang oleh kaisar ya. Iya iya iya. Bang, dan juga kalau misalnya kita melihat Bang secara penyebarannya di Asia ini, apakah juga tadi kan kalau di Kisah Rasul diceritakan ada peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan yang mujizat gitu yang itu. Apakah emang di Asia itu orangnya lebih senang kayak gitu ya Bang ya? Harus ada demonstrasi Kira iya, gitu. kira iya. Terbukti karena mereka mungkin tradisi Semit ya. Tradisi Semit itu kan berarti kita keturunan Sem ya. Makanya Iya. dibilang disebut oleh para arkeolog sejarawan orang Asia itu Semit ya. Kalau orang Eropa itu Yafet ya. Nah, Iya. tentang Petra, ke orang Asia atau Timur kan lebih menyukai askese atau meditasi dan juga Nah, itu. intuisi-intuisi. Ya itu Sesuatu maksudnya. yang didengar secara intuisi yang dia merasa dengar ya. Iya. Padahal orang lain belum tentu dengar, tapi Iya. dijadikan sebagai hal ilahi, hal Nah, spiritual. itu. Askese. Nah, itulah orang Timur. Suka demikian ya. Suka yang demikian. Kalau Eropa kan sebaliknya, atau Roma ya, Katolik Roma dan juga Ortodok orang Timur ya. Nah, sehingga pengembangan penginjilan yang dilakukan oleh pengikut Yesus tidak lepas dari budaya. Itu sebabnya tadi saya menyebut Matteo Ricci waktu diutus oleh Roma Katolik ke Tiongkok, dia mengenakan tradisi Tiongkok ya, dengan memakai baju uniform atau seragam atau tradisi Tiongkok. Iya, Taylor juga dengan gitu ya. kopiahnya begitu. Di Indonesia juga demikian ya. Waktu Joseph Kam ke Maluku, ya misionaris di Eropa atau dari Jerman, Nommensen ke Tanah Batak. Iya. Masuk budayanya untuk bisa diterima. Nah, artinya kenapa dengan budaya sehingga berbeda-beda, sehingga sedikit terhambat atau slow motion but sure ya. Dan kemungkinan-kemungkinan itulah yang bisa kekristenan bisa diterima atau tidak sama sekali. Ya. Bisa diterima atau tidak sama sekali. Seperti itu. Yang banyak sahabat Apetra juga belum tahu ya, atau mungkin pengen tahu gitu. Kalau di Asia itu Bang, apakah juga ada kaitannya dengan di Kisah Para Rasul ini? Kan ada ya, yang tadi kita sebutin juga sih Abang jelasin, ada peristiwa Paulus itu waktu penginjilan itu diikuti oleh orang yang punya jampi-jampi lah, termasuk ahli Yahudinya ya. Anak Skewa itu kan ahli Yahudi ya Bang. Jampi-jampi, terus ada yang anak buahnya tukang tenung. Nah, yang ikutin Tuhan, ikutin Paulus dan berkata inilah orang yang memberitakan jalan keselamatan gitu-gitu terus kan. Jadi rupanya memang di Asia kulturnya seperti gitu ya Bang ya. Harus melalui hal seperti itu gitu. Kan kalau di barat dunianya dunia logika lah. Nah sekarang di Indonesia kalau ada yang logika-logikaan berarti dia barat tuh, bukan Asia dong Bang. Jadi Bang di Asia itu apakah kulturnya memang harus demikian Bang? Karena kalau kita lihat dari perjalanan Paulus menginjil di Asia, selalu banyak cerita ya yang berkaitan dengan hal mujizat atau demonstrasi kuasa Tuhan Yesus tadi Abang menyebutnya. Nah yang jadi pertanyaan itu kenapa Bang kalau di Asia itu tidak lebih, di barat kan kayaknya nggak seperti itu ya Bang penyebaran kekristenannya, beda dengan di Asia gitu. Kalau di Asia itu kok selalu ada, bahkan di Alkitab ya dituliskan selalu ada roh penenung lah, ada anak buahnya penyihir lah yang ikut, malah ada cerita ada yang penyihir atau apa gitu, dia mau bayar bahkan ya, kalau perlu saya bayar. Nah itu gimana Bang? Iya betul. Apakah itu juga yang akhirnya mempengaruhi penyebaran di Asia ini Bang? Iya, karena konteks budaya tiap tempat di Asia bahkan di Eropa ya atau Barat akan mempengaruhi kuat. Tadi saya menyebut bisa terhambat penginjilan itu atau slow motion
tapi memang pasti ya akan banyak yang dituai ya. Tapi kita lihat sampai saat ini memang Injil tetap diberitakan. Misalkan di Tanah Batak ya, budayanya sangat kuat. Sebelum Injil masuk, penginjil pertama dari Jerman dimakan karena kanibal ya. Karena orang asing kan boleh dimakan ya. Oh iya. Seperti itu. Nah, begitu juga di Indonesia Timur karena konteks budayanya ya. Iya. Nah, tapi karena berdasarkan perkembangan era masa ya, dan Injil lebih mudah lagi ya, apalagi kalau sudah mengalami demonstrasi mujizat, mungkin lewat doa si penginjil atau pendeta itu ya, misionaris itu, atau juga dia ikut terjun di dalamnya, membantu kegiatan sehari-hari, lalu menanamkan filosofi baru tentang Alkitab ya, sehingga semakin terbuka ya budaya itu ya, berdasarkan perkembangannya atau yang disebut dengan kontekstualisasi ya. Peran Yesus tetap tidak tergantikan dalam kontekstualisasi itu, tapi budaya tetap bertahan. Bertahan dalam arti sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab tidak diikuti ya. Tapi memberikan peran bahwa Kristuslah yang ada, yang hadir di sana ya. Secara berulang-ulang ditegaskan dari si penginjil ya, atau pengunjung kepada masyarakat yang sangat primitif dengan budaya ya, seperti Tuhan Yesus memperkenalkan kepada murid-murid, dan waktu itu mereka masih nelayan, ayo ke tengah, kencing, menjala ya. Nggak mungkin, waktunya nggak tepat, baru aja selesai, tapi nggak dapat. Tapi Yesus bilang, ayolah ke tengah, kan gitu ya. Seperti itu. Nah, di situ mulai Yesus mengadakan demonstrasi mujizat ya, bukti bahwa dia menaklukkan alam, sehingga dia mendapatkan banyak ikan dan terheran-heran. Dengan dialog, dengan pendekatan yang persuasif sebagai langkah dalam kekeluargaan persuasif atau persaudaraan, sehingga kehadiran Yesus diterima. Begitu diterima, sangat diterima oleh para nelayan itu. Dan Yesus menjadikan mereka murid, penjala manusia lah ya. Jangan penjala ikan terus, penjala manusia. Kalau sekarang kehadiran pendekatan yang Yesus lakukan, banyak misionaris hingga saat ini juga menempatkan secara pendekatan yang bisa diterima secara kekeluargaan dan persaudaraan. Hingga saat ini ya, metode-metodenya mungkin berganti, tapi kontennya tetap sama di sana. Peran Yesus tidak bergeser. Begitu Kang Alfa ya, teman-teman sahabat Alpetra ya. Sehingga penginjilan di Asia meluas sampai sekarang ya. Gereja-gereja berdiri ya. Banyak lagi. Komunitas banyak berdiri seperti itu. Sebelum kita masuk nanti ke episode yang akan datang nih sahabat Alpetra, masih dengan Bang Heri pastinya narasumber kita. Sebelum kita masuk ke sejarah gereja Indonesia yang tentunya pasti lebih panjang lagi ya sejarahnya gitu. Nah, untuk di sejarah gereja Asia ini, kalau tadi kita udah tanyakan bagaimana pengaruh seperti hal-hal yang harus pada demonstrasi mujizat gitu. Nah, sementara itu juga berkaitan dengan kebudayaan, tadi Bang Heri juga udah jelasin. Nah, Bang, kalau di Asia ini, Bang, kan berarti multi ya, Bang. Bisa dibilang multi gitu. Kultural ya. Nah, ini para misionaris ini jadi mereka memang gimana, Bang? Apa karena kayak Paulus dia mendengar suara Tuhan dituliskan gitu kan di Kisah Para Rasul dibilangnya, melihat penglihatan
kamu harus ke Makedonia katanya. Karena orang Makedonia memanggil. Nah, itu sering dipakai untuk misionaris-misionaris seperti itu ke Asia tuh. Gimana, Bang? Ya, budaya itu kan tidak hanya terkait secara tempat ya, atau lokasi, baik geografis dan juga kulturnya. Misalnya Batak, misalnya Sunda ya, Tiongkok, punya kultur atau budaya berdasarkan leluhur atau background setempat atau komunitasnya, lingkungannya. Tapi budaya juga bisa menyentuh pemahaman doktrinal. Nah, tadi yang Kang Alfa tanyakan terkait tentang intuisi atau mendengar suara Tuhan menurut atau secara audible. Tapi ada juga yang tidak demikian. Pokoknya Alkitab bilang, jadikanlah bangsa semua muridku, ya kita pergi. Nggak ada intuisi-intuisian, nggak ada audible-audiblean. Yang penting dengan tulus seperti merpati, licik seperti apa? Ular. Tapi dengan hikmat, bijak. Iya. Santun, sopan. Nah, itu terkait dengan kontekstualisasinya. Ada yang begitu? Ada. Tapi apakah ada yang dengan budaya doktrinalnya? Ada. Oh, ada juga. Dia berpuasa, terus mendengar suara Tuhan. Iya. Jadi nggak nih ke sini? Jadi nggak? Wah, kalau orang bilang itu kesuwen, kelamaan. Iyalah. Ya kan? Iya. Bukannya tidak boleh berdoa, bukannya tidak boleh berpuasa, silakan. Iya. Bukannya tidak boleh melakukan dengan bijak, ya, atau berdialog dengan para ahli sesepuh tentang penginjilan atau misionaris, ya, atau dosen misi, pakar. Bukan, ya. Tapi ada baiknya juga kita perlu memikirkan dan tidak berlama-lama dengan istilah mendengar suara Tuhan. Atau ya itu terlalu intuisif lah, atau intuitif sekali ya, seperti itu. Pokoknya Alkitab bilang pergilah, jadikan bangsa semua muridku, kan perintah. Sudah pasti pergi. Ya kan? Sudah pasti pergi. Dan Tuhan yang ada di hati kita pasti akan memberikan kepada kita rasa damai sejahtera. Sudah tahu di sana tempat yang akan kita tuju terkenal hijau. Wah, Kang Alpa ngerti ya maksudnya hijau? Iya, saya kuning sudah soalnya. Sudah tahu tempat yang di sana kuasa kegelapan atau kriminalnya. Iya. Ya bukan berarti kita yang sudah bertuhan Yesus kita takut kuasa kegelapan, bukan. Tidak begitu. Iya. Ada juga kita perlu survei seperti itu. Nah, jadi pertanyaan Kang Alpa bagus ya. Tapi kalau saya mungkin lebih setuju ke yang keduanya ya, tidak dengan budaya doktrinal ya, yang terlalu berlama-lama ya, yang terlalu lama menimbang-nimbang ya. Alasannya harus dipuasakan dulu, didoakan, betul dipuasakan untuk kita ke seberang sana, atau dalam maksud penginjilan betul didoakan seperti itu. Tapi kalau kita nggak segera, dalam arti juga berhikmat, lalu orang yang kita mau kunjungi belum terima Yesus, terus sudah mati duluan, ke neraka nggak, Kang Alfa? Nah, ya kan? Iya kan? Ya kan? Jadi segera cepat. Jadi istilah surat Judas itu, rampas orang itu dengan Injil. Iya, betul. Kan ada ya, dalam surat Judas ya, rampas jiwa itu dengan Injil. Iya, jangan kesuwen, jangan kelamaan. Iya, betul. Ya kan, kelamaan berdoa, kelamaan berpuasa, kelamaan worship, itu. terus kelamaan mengibadah, ya kan? Iya. Padahal kita mungkin sudah tahu ya, dari segi kulturalnya, keadaannya, budayanya, atau juga sosialnya,
kebutuhan ekonominya, sudah tahu ya. Belajar dengan Paulus atau rasul-rasul ya, ketika berhadapan dengan orang-orang yang diinjili ya, dengan gerak cepat ya. Betul. Gerak cepat, bagaimana sida-sida dari Ethiopia diinjili oleh Filipus ya. Bagaimana Paulus berhadapan dengan kepala penjara di Filipi ya, cepat. Bagaimana Paulus juga ke Roma, sekalipun dia tahu fatal akibatnya ya, yaitu dia harus dipenjara ya, tapi karena orang Roma tahu dia juga kewarga negaraan Roma ya, masih terbuka penguasa di era itu terhadap Paulus ya. Paulus masih kesempatan untuk menulis surat dari penjara, kan begitu ya? Makanya ada istilah surat di penjara. Oh iya, betul. Waktu di penjara dia menulis surat ke jemaat ya. Oke, baik Bang, ini sejarah gereja Asia ini ya, mungkin kita cukupkan sampai sini dulu aja ya, tidak usah terlalu meluas dan mendalam, karena sahabat Alpetra bisa cari referensi buku-buku ya. Baik sahabat Alpetra Ministry, semoga apa yang kita tayangkan pada kesempatan hari ini bisa berguna ya, walaupun mungkin cuma sedikit, dan sahabat Alpetra bisa mencari referensi melalui buku-buku atau dari hal lainnya, tapi jangan tanya Mbah Google, karena biasanya Anda akan nyasar ya. Tanya sama pendeta Anda atau baca buku-buku yang memang ada ya di toko-toko buku Kristen pastinya. Dan tentunya kita berterima kasih untuk Bang Heri yang udah memberikan waktunya, pikirannya juga tenaganya pada kesempatan kali ini. Sampai sini dulu perjumpaan kita. Salam cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Terima kasih Bang. Shalom Maranatha. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra. Terima kasih semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati semua pemirsa Alpetra. Tuhan Yesus berkati sahabat Alpetra dimanapun kita berada. Shalom.